Perkenalkan, nama saya Fitri Badrianti dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan kebijakan-kebijakan ekonomi dan politik pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Bahrudin Yusuf Habibie atau akrab disapa B.J. Habibie, beliau ini merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia. Beliau menjabat Presiden Republik Indonesia pada 2 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Poin pertama yaitu kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Yang pertama yaitu selamatkan Republik Indonesia dari krisis moneter 1998. Saat itu perekonomian Indonesia mengalami krisis moneter, tapi untungnya juga B.J. Habibie berhasil mengeluarkan Indonesia dari krisis moneter dan juga berhasil menerapkan independensi Bank Indonesia untuk menjaga perekonomian Indonesia tahun 1998. Yang kedua yaitu bawa rupiah ke Rp 6.500 per US dollar atau nilai mata uang Amerika Serikat. Habibie sempat dikenal karena beliau berhasil memangkas nilai tukar rupiah yang sempat melonjak sebesar Rp15.000 per US dollar hingga menjadi Rp6.500 per US dollar. Yang ketiga yaitu reformasi ekonomi sektor industri. Habibie sempat ikut berkontribusi atas munculnya dua undang-undang penting yaitu tentang perekonomian. Undang-undang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan dagang tidak sehat. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu tentang perlindungan konsumen. Yang keempat yaitu berusaha lepas dari jerat utang IMF. Menteri Riset dan Teknologi pada era Bapak Soeharto ini juga ikut berkontribusi dalam membentuk lembaga yang menyelesaikan tentang hutang luar negeri. Yang kelima yaitu pulihkan sejumlah bank yang nyaris bangkrut. Pada saat itu B.J. Habibie ikut terlibat dalam menyehatkan bank yang bangkrut akibat terlilit hutang dari ekuiditas yang ketat. BPN yaitu Badan Penyehat Perbankan Nasional. Lembaga ini yaitu yang bertugas dalam menyehatkan bank yang nyaris bangkrut. Poin kedua yaitu kebijakan politik pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Yang pertama yaitu pembebasan tahanan politik. Pada masa kepemimpinannya, B.J. Habibie banyak memberikan amnesti abolusi kepada para tahanan politik. Di antaranya yang mendapat amnesti yaitu tokoh oposisi pemerintah Orde Baru seperti Sri Bintang, Muchtar Pakpahan, dan Ki Haji Abdurrahman dan mengangkat legitimasi beliau di mata masyarakat. Kebijakan tersebut banyak mendapat apresiasi dari dunia internasional. Yang kedua yaitu kebebasan pers. B.J. Habibie menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang pers. Melalui inilah kebebasan pers lahir setelah lama puluhan tahun dikekang oleh pemerintahan Orde Baru. B.J. Habibie kemudian mencabut aturan tentang SIUPP atau Surat Izin Usaha Penerbitan Pers sehingga pendiri usaha di bidang menjadi mudah. Yang ketiga yaitu pelaksanaan referendum kemerdekaan Timor Leste. Keputusan B.J. Habibie menyetujui referendum yang berjuang kemerdekaan Timor Leste sempat mendapat kritik dari berbagai kalangan.
Yang keempat yaitu penyelenggaraan pemilu bebas dan demokratis. B.J. Habibie menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik. Undang-undang ini memberikan kebebasan bagi negara Indonesia mendirikan partai. Sebelumnya, di zaman Orde Baru lainnya ada 3 partai, dan setelah terbit undang-undang ini, kini terbit 48 partai baru, yang kemudian menjadi pemilu legislatif tahun 1999. B.J. Habibie juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 tentang pemilu. Undang-undang ini menjadi dasar dilaksanakannya pemilu legislatif tahun 1999. Nomor 5 yaitu pelaksanaan otonomi daerah. B.J. Habibie merubah sistem pemerintahan sentralisasi yang dianut Indonesia pada zaman Orde Baru di sistem desentralisasi dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Undang-undang menandai berlakunya otonomi daerah. Kebijakan ini mampu menekankan isu-isu disintegrasi yang muncul sejak Orde Baru. Poin kedua yaitu Dr. Ki Haji Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur. Ia menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilu 1999. Masa kepresidenannya yaitu 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001. Kebijakan di bidang politik pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Poin pertama yaitu memisahkan TNI dengan Polri. Pemisahan ini dimaksud untuk menegaskan kembali tugas dan fungsi pokok serta lingkup tanggung jawab polisi dan tentara. Yang kedua yaitu membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial karena oknum keduanya lembaga tersebut kerap melakukan korupsi. Yang ketiga yaitu mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua karena kecintaan Gus Dur dan masyarakat Indensi dari Papua untuk berkomitmen menguatkan sisi kemanusiaan dan persaudaraannya antara sesama anak bangsa pada tahun 1999. Yang keempat yaitu mengakui Konghucu dan menjadikan Imlek sebagai libur nasional karena menurut Gus Dur, toleransi memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan kehidupan beragama, toleransi dan juga berdasar dalam membangun kehidupan agar bangsa negara disintegrasi. Yang kelima yaitu mencabut larangan terhadap PKI dan penyebaran Marxisme dan Leninisme karena untuk melakukan rekonsiliasi, sementara landasan rekonsiliasinya adalah Pancasila dan konstitusi yaitu Undang-Undang 1945. Jadi, TAP MPR nomor 25 tahun 1966 tentang larangan PKI meski dicabut karena berlawanan dengan Pancasila yang tertulis Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam yaitu menerapkan otonomi daerah. Maksudnya Gus Dur menerapkan kebijakan-kebijakan yang lain selain yang sudah dijelaskan seperti dalam menjalankan pemerintahan Gus Dur sering melakukan kerjasama dengan negara-negara lain. Nah, yang kedua yaitu kebijakan-kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Gus Dur. Yang pertama yaitu buruknya hubungan IMF dengan Indonesia. Maksudnya dana imploted internasional IMF lahir dari suatu kritis imperialisme yang semakin memburuk dan setelah menghasilkan perang perampasan yang menindas rakyat seluruh dunia. Kerangka kerja sama ekonomi yang dirancang untuk menghindari terulangnya kebijakan ekonomi buruk yang mengakibatkan
Depresi BSN Ren Depression di tahun 1930-an. Yang kedua yaitu rekonsiliasi dengan lembaga internasional atau IMF, Bank Dunia. IMF berlatih untuk kegunaan lain. Dilihat IMF pembentukan di Aposi pada 22 Juli 1946 pada 71 tahun lalu. Yang ketiga yaitu banyak investor yang mencabut integrasinya di Indonesia. Maksudnya, modal asing di Indonesia dapat membantu untuk pembangunan negara, berdirinya perusahaan-perusahaan baru, sehingga adanya masukan berupa pajak, penghasilan, penerapan tenaga kerja berpengalaman dalam perdagangan Indonesia atau impor. Yang ketiga yaitu kebijakan yang dianggap kontroversial. Yang pertama yaitu usul TAP MPR tentang PKI dihapus. Yang kedua yaitu mengubah keangkeran istana. Yang ketiga yaitu membubarkan Departemen Sosial dan Penerangan. Yang keempat yaitu sambangi Soeharto pasca lengser. Yang kelima yaitu memecat Yusuf Kala dan Laksamana Soekardi. Yang keenam yaitu ancaman keluarkan dekret pembubaran parlemen. Itulah penjelasan tentang kebijakan ekonomi dan politik pada masa pemerintahan B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid. Sekian, terima kasih.